Saya mau menyapa dulu yang di Jakarta, semoga sehat. Yang di Jogja juga, semoga juga sehat selalu. Dan tentunya yang di Pulau Sumatera, dari Lampung juga ada, dari Pangkal Pinang ya. Selamat datang. Ini kami dari Angels NI sangat antusias dan sangat berbahagia bisa menyambut Bapak Ibu sekalian di acara webinar kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan segera memasuki ke acara inti, tapi sebelumnya saya akan membacakan peraturan yang harus Bapak Ibu patuhi selama acara webinar ini berlangsung. Nah, nanti Bapak Ibu selama pembicara kami di acara webinar ini kami mengundang narasumber Dr. Ina sebagai pembicara pertama dan narasumber berikutnya pembicara kedua adalah Dr. Cita. Dr. Cita adalah berasal dari klinik CEC Java, sedangkan Dr. Ina adalah dokter di klinik Dermasen, sekaligus juga salah satu pengurus di Angels NI ini. Jadi mohon Bapak Ibu pasti nanti saat beliau ini memaparkan presentasinya, saya yakin pasti muncul tanda tanya besar ya kan di kepala Bapak Ibu. Kira-kira nanti apa ya ini yang kurang jelas? Bila ada pertanyaan nanti boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Jadi selama narasumber pertama, pembicara satu, dan narasumber kedua, pembicara kedua menyampaikan presentasinya, Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Begitu ya. Dan selama nanti pembicara mempresentasikan materinya, mohon mikrofonnya dimatikan. Jadi kita dengarkan dulu beliau untuk mempresentasikan materinya. Jadi audionya nanti boleh dinyalakan sesuai dari instruksi saya ya. Apabila ada kendala, mohon nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat, nanti bisa saya jawab langsung dan dibantu oleh tim saya nanti. Dan sekali lagi, bila ada pertanyaan, peserta bisa menuliskan di kolom chat selama pembicara satu dan pembicara dua memaparkan presentasinya. Baik, saya tidak akan berlama-lama, saya langsung saja akan memperkenalkan narasumber kami yang pertama. Nah, narasumber kami yang pertama ini, beliau adalah Dr. Ina Wijayanti, MH. Beliau lahir di Surabaya, tanggal 11 September 1967. Beliau riwayat pendidikan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Tahun 1993 beliau lulus dari Universitas Brawijaya Fakultas Kedokteran. Dan setelah itu beliau melanjutkan Magister Hukum di Untak Surabaya, lulus tahun 2016. Nah, riwayat kerja beliau adalah founder Angels NI Children Daycare dan Learning Center, Direktur Klinik Estetika Dermasens. Dan riwayat organisasi beliau pernah mengikuti organisasi di Perdawri, PFKI, Sekretaris 3 PP PKFI, Sekretaris Pengurus Wilayah PKFI Jatim, Divisi Klinik Kecantikan dan khusus pengurus cabang PKFI Surabaya, Perdesti, dan PBIDI. Nah, begitulah riwayat organisasi beliau. Nah, jadi pasti Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya cara sederhana dan terbukti efektif untuk menjaga kesehatan mata. Mudah, penuhilah asupan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan si kecil, terutama nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan matanya. Tapi pertanyaannya, makanan seperti apa yang bisa meningkatkan kesehatan mata anak? Nah, berikut ini mitos dan fakta nutrisi makanan untuk menjaga kesehatan mata anak yang akan dibawakan oleh Dr. Ina. Saya persilakan Dr. Ina. Ya, terima kasih Bu Moderator.
Selamat pagi saya ucapkan untuk Pak Gunadi, Suster Inigo, dan Dokter Cita, serta semua partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk tim Angels and I yang sudah memberi saya kesempatan untuk bisa berbagi di pagi ini, dan tentunya terima kasih buat parent dan grandparent. Saya rasa ada nih yang grandparent di sini. Ya, luar biasa ya grandparent-nya masih mengikuti kemajuan perkembangan untuk kesehatan cucunya. Patut diberi jempol. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya akan membahas, ini saya share screen ya. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai mitos dan fakta nutrisi kesehatan mata. Ada banyak sekali kita dapatkan mitos-mitos ini, baik dari sesuatu yang sudah dibicarakan turun-temurun maupun yang kita dapatkan dari medsos ya. Oh, sorry. Balik ya apa? Oke, kelewatan satu. Ya, kita tentu sudah pernah kenal yang namanya Helen Keller ya. Beliau adalah seorang tunanetra yang meskipun mempunyai keterbatasan, tetapi justru dia bisa menginspirasi kita semua atas keberaniannya, keuletannya. Dan Helen Keller ini bilang, dari semua indera, penglihatan pasti yang paling menyenangkan. Jadi begitu dia menghargai sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, kita sendiri sadar nggak ya? Kalau saya mau tanya, kira-kira nih, kira-kira fungsi mata apa sih? Kebanyakan pasti akan menjawab, ya untuk melihat, gitu. Nah, ternyata fungsi mata tidak cuma untuk melihat. Seringkali ada beberapa fungsi mata lain yang tidak kita sadari. Yuk kita cek ya. Sebagai alat indera penglihatan, ini pasti jawaban pertama kalau ada pertanyaan. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Nah, kalau ini mungkin kita juga masih ingat waktu masih pacaran dulu ya. Kalau waktu pacaran itu, nah kan cuma lihat-lihatan aja kan. Lihat-lihatan tapi berbicara 1000 kata. Nah, itu membuktikan bahwa mata kita berfungsi sebagai alat komunikasi. Lanjutnya, sebagai fungsi keindahan. Kalau yang ini ibu-ibu pasti makin menyadari bahwa paling susah itu kalau memake up mata. Betul ya ibu-ibu? Paling lama waktunya. Betul itu, Dok. Butuh Setuju. waktu paling lama. Iya. Ada yang mungkin kurang disadari, yaitu mata ini punya fungsi untuk mempelajari berbagai hal. Loh kok bisa? Kita pasti sekarang sudah tahu ya bahwa anak-anak ini bukan cuma anak-anak. Kita semua ini punya tipe-tipe cara belajar. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Bagi yang tipe visual itu belajarnya dengan cara melihat, tetapi semuanya juga pasti juga belajar dengan cara melihat. Saya nggak bisa membayangkan kita mau belajar tentang sebuah bagan dengan mendengar.
kira-kira gimana ya? Pasti sulit sekali. Tetapi dengan melihat, satu kali kita lihat bagan tersebut, kita langsung bisa mengingatnya dengan mudah dan kita juga bisa melihat pola-pola seperti itu. Fungsi mata yang lain adalah sebagai penyelamat dari bahaya, ya, meskipun dia tidak segede bodyguard kita, tapi paling tidak dengan kita bisa melihat kalau ada bahaya yang datang ke arah kita, kita bisa menghindar. Lanjutnya, yakni sering kurang disadari adalah mata sebagai keseimbangan. Tetapi buat yang biasa olahraga, yoga, pasti tahu sekali. Ada saat-saat kita disuruh berdiri, tutup mata, kemudian angkat kaki. Nah, itu fungsi apa? Sebetulnya fungsinya adalah kita ingin tahu fungsi keseimbangan kita yang lain, terutama telinga kita berjalan dengan baik atau enggak. Karena kalau berdiri, semuanya akan terbantu oleh mata. Bagaimana mata bisa membantu? Ya kalau dia melihat, misalnya kita ada di naik perahu lah, perahunya miring ke kiri, karena mata kita melihat, oh ini perahu miring ke kiri, maka dia memerintahkan badan kita untuk bergerak ke arah kanan untuk sebagai keseimbangan. Itulah begitu luar biasanya mata. Sehingga tentu saja harus dijaga. Betul ya? Berbicara mitos, sebetulnya mitos itu apa sih? Mitos sendiri itu zaman dahulu itu sebetulnya cerita tentang dewa atau pahlawan di zaman lama yang ya seperti contohnya cerita tentang Hercules gitu. Manusia paling kuat di dunia. Nah ya bisa mengangkat apa saja bisa diangkat. Mungkin gunung juga bisa diangkat. Nah itu sesuatu yang kalau secara logika kan kita pikir itu kayaknya nggak mungkin deh. Itu pasti cuma cerita aja gitu ya. Di zaman sekarang kata mitos ini sering digunakan untuk menyebut suatu kepercayaan yang tidak berdasarkan fakta ilmiah. Biasanya sesuatu yang diceritakan dari nenek moyang terus diberlakukan semacam tradisi begitu ya, gitu. Tetapi ada juga sih mitos yang akhirnya berubah menjadi fakta karena melalui penelitian bisa dibuktikan kebenarannya. Apa aja mitos untuk nutrisi kesehatan mata? Ini yang paling banyak. Banyak sekali saya jumpai orang tua yang memaksa kadang-kadang anak-anak untuk minum jus wortel setiap hari 1 gelas, 2 gelas gitu ya. Supaya apa? Supaya minusnya bisa berkurang katanya. Ada lagi yang bilang, ah bukan wortel, lidah buaya. Tapi ada juga yang bilang, itu banyak vitamin sekarang, ada yang berry-berry itu, blueberry, blackberry, apalagi blackberry ya, blackberry enggak kayaknya ya. Kalau BlackBerry itu yang biasa bukan buat nelpon-nelpon itu. Suplemen. Suplemen kita juga sudah ada suplemen-suplemen baru yang bisa menyembuhkan mata minus. Mitos yang lain, madu. Madu bisa mengatasi berbagai masalah mata. Jadi bagaimana dong? Faktanya gimana? Kita cek ya. Ini adalah contoh dari ya. Nih, contoh dari mitos-mitos yang ada. Saking terkenalnya mitos tersebut, sehingga mitosnya bisa sampai masuk di koran. Makanya kita juga harus hati-hati ya dengan medsos, harus cek sumbernya kredibel enggak. Saya yakin pada saat menulis ini, si reporternya belum kontak dengan dokter, belum belum konsultasi dengan dokter. Ini juga. Nah, kalau ini si iklan ya. Kalau sudah iklannya seperti ini, nah ini enggak tahu nanti dokter Cita gimana nih. Kayaknya menjadi satu obat yang bisa untuk segala macam. Ya, padahal kita tahu ini sebetulnya iklannya salah ya, karena kita tahu bahwa iklan suplemen itu tidak boleh mengesankan seolah-olah dia sebagai obat. Tetapi iklan ini kan mengesankan seolah-olah dia obat, dia bisa mengatasi semua problem mata kita. Faktanya gimana? Ngikuti yang tadi ya, jadi masalah pada mata. Paling banyak yang banyak kita
takutkan atau yang banyak dimitoskan adalah mata minus atau rabun jauh. Yang sebetulnya ini adalah sebuah kelainan refraksi pada lensa. Ya, lensa kita itu bisa mencembung, bisa memipih gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa fokus dalam melihat. Kalau terjadi kelainan, maka akan terjadi timbullah mata minus atau rabun jauh itu. Kemudian mata merah, berair, gatal, dan sebagainya. Ini bisa alergi, bisa infeksi, glaukom. Ya, saya akan bahas secara singkat supaya poin-poinnya tahu. Supaya saya akan berikan clue-nya, supaya nanti kalau Bapak Ibu terima medsos ya, baca di medsos atau baca informasi dari teman, itu bisa mengetahui bahwa ini sebetulnya informasinya benar atau enggak sih, gitu ya. Kalau glaukom itu berhubungan dengan tekanan bola mata. Ya, nanti kita akan lihat mata berdarah biasanya kan di mana sih masalah-masalah ini. Kalau katarak itu pada lensa yang buram. Kalau mata buram, nah kita lihat ini adalah anatomi dari mata kita. Sorry, balik ya. Ini anatomi dari mata kita. Kalau kita lihat bola mata kita itu seperti kamera ya. Kalau ada barang kena sinar matahari, maka akan dipantulkan masuk sampai di saraf optik. Ini nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Dr. Cita. Saya cuma mau menunjukkan bahwa kalau terjadi glaukom yang bermasalah adalah bola besar itu, di mana isinya adalah cairan ya, cairan yang pekat di situ. Kemudian kalau sampai mata buram itu masalahnya bukan di satu tempat aja, bisa di kornea yang di bagian depan, bisa juga yang di lensa yang di bagian tengah atau cairannya sendiri yang keruh. Ya. Kalau apalagi tadi, kalau katarak yang bermasalah pasti lensanya. Jadi akan kita lihat sampai di mana nutrisi ini bisa mempengaruhi itu. Lanjut ya. Apa saja yang dibutuhkan untuk sebuah mata yang sehat? Kita sudah lihat tadi bahwa mata kita tuh sebagian besar itu terdiri dari air. Karena itu nutrisi yang pertama harus kita penuhi adalah air. Jangan sampai kita dehidrasi. Yang kedua, nutrisi ini ada makronutrien, ada mikronutrien. Ya, makronutrien itu adalah makanan-makanan yang berenergi besar ya. Fungsinya lebih banyak untuk memberi energi pada kita, membangun tubuh kita. Dan ada mikronutrien yang fungsinya lebih, kalau saya gambarkan itu makronutrien itu kalau sebuah mobil itu seperti bensinnya. Ya, kalau nggak ada bensin kita nggak mungkin bisa jalan kan. Sedangkan mikronutrien itu seperti olinya. Ya, dengan bensin saja, tidak ada oli, maka lama-lama mobilnya juga akan rusak. Seperti itulah yang terjadi dalam tubuh kita. Yang penting sekarang di dalam tadi saya spot yang penting di sini adalah essential fatty acid. Jadi asam lemak esensial. Asam lemak esensial adalah asam lemak yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh sehingga dia harus diambil dari luar, harus kita konsumsi. Antara lain ini ada telur dan sebagainya ya di gambar ini. Fungsi dari asam lemak terhadap mata kita adalah yang paling penting itu adalah untuk pengembangan penglihatan dan fungsi retina. Karena retina terdiri dari banyak fatty acid. Kemudian ada yang lain, lutein dan zeaxanthin. Ini banyak pada tanaman pada sayur-sayur hijau ya. Berfungsi untuk mengurangi resiko terjadinya degenerasi makula. Makula itu adalah bintik di mana kita bisa melihat. Pada usia tua dia akan pelan-pelan akan berkurang fungsinya. Nah, lutein zeaxanthin ini bisa berfungsi untuk menjaga supaya proses itu tidak berjalan dengan cepat
Demikian juga dengan katarak. Vitamin A, sudah banyak kalau kita kenal vitamin A. Di mana bisa kita dapatkan vitamin A? Pasti Ibu Bapak akan jawab yang merah-merah. Betul. Paling diingat pasti yang warnanya merah pasti wortel ya. Gitu ya. Fungsi vitamin A itu bagus untuk menyehatkan bagian permukaan mata di epitel-epitelnya itu. Tetapi dia juga punya fungsi khusus di sini, dia bisa membentuk fotoreseptor rodopsin. Di sini rodopsin ini nanti akan berfungsi membantu supaya kita bisa melihat di malam hari pada saat penerangannya kurang. Sehingga kalau orang kekurangan vitamin A, yang terjadi adalah rabun senja. Lanjut vitamin C, ini adalah antioksidan favorit kita ya, apalagi di zaman COVID ini. Dia bisa mengurangi resiko katarak, menghambat juga degenerasi makula dan menghambat proses berkurangnya ketajaman visual. Salah satu vitamin yang juga sedang naik daun adalah vitamin D. Ternyata diketahui dari penelitian yang ada sekarang, kalau dulu kita cuma kenal vitamin D ini untuk tulang, gigi, gitu ya. Kemudian berkembang lagi untuk imunitas, untuk kanker. Sekarang untuk mata, ternyata dia banyak sekali fungsinya. Yaitu antara lain dia bisa mencegah miopia itu rabun dekat ya. Kemudian degenerasi makula, diabetik retinopati, dan dry eye syndrome. Lanjut, vitamin E. Kita tahu kalau vitamin E itu ingatnya gandum gitu ya. Ini juga akan melindungi sel-sel dari radikal bebas. Zinc. Zinc berfungsi untuk membawa vitamin A dari hati menuju ke retina. Ya, sehingga dia bisa menghasilkan melanin di situ. Sekarang kita fakta yang tadi, mitos yang tadi, faktanya gimana? Kita lihat wortel. Kandungan gizi yang ada di sana untuk kesehatan mata memang banyak. Vitamin A, beta karotin, alfa karotin, dan lutein. Serta yang lain-lain itu. Sehingga dia bisa menyehatkan permukaan mata. Bisa membantu pembentukan fotoreseptor rodopsin tadi. Dan mengurangi resiko degenerasi makula. Tapi tadi pertanyaannya, mitosnya adalah makan wortel bisa mengobati mata minus? Kalau kita sudah ngerti tadi perjalanan penyakit juga dan isi dari vitamin A, kita pasti akan bilang tidak bisa. Ya. Jalurnya berbeda. Gitu. Lanjut. Madu. Kandungan gizi madu untuk kesehatan mata yang saya lihat adalah adanya vitamin C dan zinc. Sehingga fungsi antioksidannya cukup tinggi. Tetapi madu juga punya kelebihan, yaitu dia punya sifat anti radang, anti mikroba, dia bisa menenangkan. Nah, kalau tadi madu klaimnya dari iklan tadi kan madu bisa untuk segala macam problem dari mata. Ternyata sebetulnya kalau untuk mengatasi mata merah, berair, infeksi ya atau alergi, mungkin masih bisa digunakan. Tetapi tidak boleh untuk dioleskan langsung pada mata. Kenapa? Karena madu itu kadar dari karbohidratnya tinggi sekali, kadar gulanya tinggi sekali. Sehingga kalau dioleskan di mata, dia akan menarik air yang ada di mata. Sehingga malah berbahaya. Dan kalau misalnya memang Bapak Ibu, oh iya mungkin alamiah senang gitu ya, sebaiknya gunakanlah sediaan yang sudah beregister, ada kok. Jangan bikin-bikin sendiri gitu ya, karena ini nanti kalau udah ditetesin di mata, masuk di mata, dan tidak steril, itu malah bisa membahayakan kesehatan mata kita. Tetapi bagaimana madu untuk mengatasi kelainan refraksi? Apakah madu bisa untuk mengurangi minus? Mengatasi rabun jauh? Kemudian apa bisa madu itu dipakai untuk mengatasi glaukom?
yang sebetulnya adalah problem dari tekanan di bola mata, atau mata berdarah, atau katarak di mana lensanya buram? Pasti jawabannya adalah tidak bisa. Lidah buaya, tadi ada ya, kandungan gizi untuk lidah buaya yang ada untuk mata adalah vitamin A, C, dan E. Banyak sekali fungsinya. Tapi bisakah untuk mengobati mata minus? Jawabnya juga tidak bisa. Baik, jadi bagaimana? Yang pertama, jangan sembarang mengikuti mitos. Pelajari dulu faktanya supaya kita tidak malah membahayakan kesehatan mata kita. Dan kalau kita mau mendapat mata yang sehat, itu bisa didapatkan dengan diet seimbang dan sehat, makan macam-macam, kita lihat tadi ada warna merah, hijau, dan sebagainya, olahraga teratur, kita lakukan pelindungan pada mata, dan istirahatkan mata setelah aktivitas yang melelahkan. Dan yang ini nanti akan dibahas oleh Dr. Cita. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak, Dokter Ina. Wah, saya bisa menarik rangkuman. Jadi tadi seperti yang Bapak Ibu sudah perhatikan, ada wortel, lidah buaya, vitamin dan suplemen. Nah, ada mitos yang mengatakan kalau keempat makanan tadi, wortel, lidah buaya, vitamin dan suplemen itu bisa mengobati penyakit mata. Nah, itu ternyata mitos. Nah, ya. Jadi jangan jadikan itu sebagai pengobatan. Tapi bila Bapak Ibu memakan atau mengkonsumsi wortel, lidah buaya, vitamin dan suplemen ini boleh karena memang keempat yang tadi saya sebutkan itu mengandung nutrisi penting untuk menjaga agar mata kita ini tetap sehat. Nah, karena tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh beliau, sebagian besar mata kita ini kan berisi air. Nah, jadi kita harus menjaganya dengan mengkonsumsi makanan-makanan bernutrisi, khususnya untuk mata. Tadi ada mikronutrien, ya. Tadi ada juga makronutrien. Nah, itu perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu. Dan tentunya khususnya untuk anak-anak yang sekarang itu yang dulunya tatap muka, sekarang pembelajarannya sudah online. Dan tidak hanya 1 atau 2 jam, bahkan lebih dari itu. Putra dan putri Bapak Ibu selalu menghabiskan waktunya dengan gadget, entah itu dengan laptop, handphone. Nah, itu kan juga perlu kita perhatikan. Kelihatannya sepele, Bapak Ibu. Harus kita perhatikan benar-benar. Karena menyangkut kesehatan mata anak. Jangan sampai nantinya kita menyesal di kemudian hari. Sudah ketahuan, loh anak saya minus. Nah, itu kan sayang sekali. Kalau bisa kita cegah sekarang, kenapa tidak kita lakukan sekarang? Begitu. Baik, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, selama pembicara 1 dan pembicara 2 memaparkan presentasinya, bila ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan diketik di kolom chat. Nah, nanti saya maupun tim saya akan mencatat pertanyaan Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah sampai di sesi tanya jawab, saya akan pilih pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, jangan lupa ya. Baiklah, kalau begitu sekarang kita sudah sampai ke narasumber kita yang kedua. Sebelum kita ke beliau, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita yang kedua. Nah, ini kami sudah siapkan CV beliau. Seperti yang tadi sudah sekilas saya beritahukan, Dr. Cita Farlamita, spesialis mata. Nah, beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ophthalmology, Department of Ophthalmology Universitas Erlangga. Nah, lalu beliau juga aktif di organisasi Indonesian Medical Association IDI ya atau IDI. Nah, Indonesian Ophthalmologist Association Perdami. Nah, berikut Bapak Ibu sudah bisa melihat CV beliau, jadi sudah kenalan ya sama beliau. Wah, kira-kira nanti apa ya yang akan beliau sampaikan? Nah, kan seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui,
kita sudah hampir 1 tahun ya berjuang, bertahan selama COVID-19 ini, dan COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, sektor pekerjaan, tapi juga ini berdampak pada sektor pendidikan, terutama pendidikan anak yang dulunya anak-anak belajarnya tatap muka, sekarang harus belajar online. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga khawatir akan kesehatan putra dan putri Bapak Ibu, tapi jangan khawatir sahabat Angels NI, karena nanti Dokter Cita akan memberikan tips dan cara yang bisa diterapkan agar kesehatan mata anak itu bisa dijaga. Saya persilakan kepada Dokter Cita untuk mempresentasikan materinya. Silakan dokter. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dari Angels NI dan JC Java. Saya Dr. Cita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan mata anak, terutama pada saat pandemi ini ya. Ini saya mohon izin untuk share screen ya. Ini saya izin untuk mengulang lagi dari awal. Kita akan membahas mengenai kesehatan mata anak di era pandemi. Boleh slide? Ya. Jadi pandemi COVID-19 ini memang memberikan dampak kesehatan bagi kita semua yang jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ini yaitu infeksi dari virus ini bisa mengenai mata, walaupun tidak banyak jumlahnya, tapi kita tetap harus waspada karena itu juga bisa jadi sumber penularan. Kemudian, ini mohon maaf ya kalau mungkin tidak terlalu jelas slide-nya, karena sinyalnya juga kurang baik ya. Slide yang sebelumnya. Slide yang sebelumnya. Nah, kemudian penyebab yang tidak langsung. Slide selanjutnya. Ini penyebab yang tidak langsung adalah karena adanya perubahan kondisi sehingga kita harus menyesuaikan diri terhadap adanya pandemi ini, yaitu dengan kegiatan work from home dan school from home, di mana kegiatan ini menyebabkan menurunnya aktivitas outdoor dan meningkatkan screen time atau jumlah kita atau anak-anak kita bekerja di depan layar atau gadget. Gitu. Slide. Next. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang harus kita waspadai sehubungan dengan infeksi pada mata. Yang pertama adalah anaknya itu pasti menangis, rewel, mohon maaf, rewel, matanya suka digaruk-garuk, kadang mengeluh buka mata sulit. Ya, ini yang bisa kita lihat adalah matanya merah, kelopaknya bengkak seperti ini, di dalam matanya merah, kemudian mengeluarkan kotoran, bisa berwarna kekuningan yang lengket, kental seperti ini, bisa juga ada juga yang cair atau kadang ada yang merah seperti darah. Slide, bila terjadi kecurigaan infeksi terhadap mata ini, untuk mencegahnya kita harus, ya slide, kita harus mengajarkan anak untuk sering mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh area mata. Ini harus kita ajarkan dan membiasakan anak untuk melakukan sendiri, karena kan kita tidak bisa 24 jam bersama anak ya Bapak Ibu ya. Jadi cuci tangannya harus pakai sabun, diajarkan cara mencuci tangan yang betul. Contohnya mulai dari bagian depan, kemudian bagian belakang, sela-sela jari, ujung-ujung jari tangan, kemudian pergelangan tangan, itu harus semuanya terkena sabun. Jadi nggak boleh cepat-cepat. Kadang-kadang anak tidak sabar untuk beraktivitas lagi, mereka cepat-cepat. Nah, itu harus diinformasikan cara mencuci tangan yang benar. Kemudian, slide. Kalau misalnya matanya gatal atau mengeluarkan kotoran, jangan menyentuh area mata dengan menggunakan tangan, tapi gunakanlah tisu. Jadi tisunya habis untuk membersihkan atau mengusap mata,
langsung dibuang dan langsung cuci tangan pakai sabun dengan cara seperti tadi. Hindari tisu yang habis untuk membersihkan mata yang satu ini kena ke mata satunya, karena itu bisa jadi nanti perpindahan infeksi dari mata satu ke mata satunya lagi. Jadi selalu setelah menyentuh area mata baik dengan tangan maupun dengan tisu langsung cuci tangan. Biasakan seperti itu dan tisunya langsung selalu dibuang. Gitu. Kemudian slide dan jangan lupa untuk jangan ragu-ragu untuk ke dokter mata. Kenapa? Karena walaupun sakit mata ini sudah sering sekali ya, sakit mata ini sudah banyak sekali yang terkena, tapi jangan sampai kita salah begitu, karena banyak dari teman-teman atau Bapak Ibu itu yang dulu pernah sakit mata, pernah matanya pernah merah, kemudian mendapatkan obat dari dokter, kemudian ketika anaknya sakit diberikan obat yang sama, oh pakai obat ini aja, dulu mama pakai ini sembuh kok. Nah itu sebaiknya dihindari ya Bapak Ibu, karena mata merah ini walaupun kelihatannya sama-sama mata merah, sama-sama bengkak, ini bisa jadi penyebabnya itu jauh berbeda. Otomatis terapinya pun juga jauh berbeda. Dan kadang-kadang ada terapi satu yang tidak boleh diberikan di penyebab yang lain begitu. Jadi untuk menghindari itu jangan ragu-ragu untuk menemui dokter mata supaya bisa diperiksa langsung dan mendapatkan terapi yang sesuai. Slide. Oke. Suara saya masih terdengar jelas ya? Oke. Masih dok. Iya. Kemudian yang berikutnya ini yang perubahan kondisi yang menyebabkan terjadinya efek tidak langsung dari pandemi, yaitu karena pandemi ini membuat kita harus melakukan physical distancing, otomatis anak-anak juga menjadi berkurang aktivitas di luar ruangan, mereka jadi tidak bisa sekolah, otomatis teman-temannya berubah, jadi teman-temannya dari si Joni, si Nana berubah menjadi gadget teman-temannya. Setiap hari berjam-jam mereka pakai gadget untuk sekolah, untuk main game, untuk nonton, pokoknya sepanjang hari main gadget. Akhirnya yang sering kita lihat, pemandangan yang sering kita lihat sehari-hari adalah slide. Nah, ini pasti Bapak Ibu sering hafal betul dengan inilah yang sering kita sebut sebagai slide. Oke, next slide. Ya, computer vision syndrome atau digital eye strain. Ini tanda-tandanya seperti yang tadi, eye strain yaitu kelelahan pada mata, rasanya matanya tegang dan lelah, kemudian nyeri kepala, kemudian penglihatan buram, mata kering. Mata kering ini bisa berupa rasanya matanya panas, gatal, rasa seperti berpasir, sulit dibuka, kemudian nyeri pada leher atau sekitarnya, leher, pundak, dan sekitarnya. Selesai. Penyebabnya adalah biasanya adalah pencahayaan yang kurang sesuai. Pencahayaannya baik dari posisinya maupun besar cahayanya itu kurang sesuai. Kemudian glare atau keterangan dari monitornya, kontrasnya, brightness-nya itu juga kurang sesuai. Kemudian jarak kerja, jarak dari mata ke monitor terlalu dekat atau tidak sesuai, itu juga bisa menyebabkan computer vision syndrome atau digital eye strain ini. Kemudian juga poor sitting position, jadi posisi duduk yang salah, dan adanya kelainan tajam penglihatan yang tidak terkoreksi. Misalnya adanya minus atau plus yang tidak terkoreksi, ini juga bisa menyebabkan digital eye strain atau computer vision syndrome. Okay, next. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini semua? Yang pertama adalah usahakan kita selalu bekerja di bawah pencahayaan yang sesuai. Jadi pencahayaan yang sesuai seperti yang kita lihat di gambar ini adalah langsung ke layar yang kita buka ya. Jadi jangan sampai cahayanya di belakang sini, di belakang kita atau di depan. Karena kalau di belakang kita nanti yang jatuh ke layar adalah bayangan kita sehingga malah menjadi terlalu gelap. Juga diperhatikan pencahayaan ruangan dan monitor itu harus seimbang, jadi tidak boleh salah satu terlalu terang atau salah satu terlalu redup, itu juga bisa membuat mata kita lelah begitu. Nggak boleh yang menyilaukan, jadi yang pas aja. Nanti terasa kalau cahayanya kok terang banget, ya itu nanti
diredupkan gitu, baik dari monitornya ataupun dari ruangannya. Kemudian slide. Next slide. Nah, terus yang berikutnya adalah mengadjust brightness dan contrast di monitor. Di sini kita tahu bahwa monitor itu kan bisa diterangkan, bisa kita harus set supaya pas. Jadi jangan terlalu redup, jangan terlalu terang, disesuaikan dengan pencahayaan sekitar. Ini sangat membantu kita untuk mengurangi digital eye strain juga. Next. Nah, kemudian kalau ada kalau ada kelainan yang butuh kacamata, misalnya anak-anak ini ada minusnya atau ada plusnya yang memang sudah diperiksa, kacamatanya harus dipakai, nggak boleh males pakai kacamata. Oke, next. Next. Nah, ini adalah sitting position. Kita harus perhatikan di sini ada yang benar dan ada yang salah. Contoh yang benar dan ada contoh yang salah. Contoh yang benar adalah duduknya tegak, kemudian layar monitor itu berada pada jarak sekitar 50 sampai 80 cm di depan kita, dan sebisa mungkin dia berada di bawah sekitar 12 sampai 20 derajat di bawah garis lurus mata kita, sehingga pada saat kita melihat itu kita harus sedikit merunduk ke bawah supaya tidak capek begitu. Dan kalau misalnya butuh mengetik-ngetik atau apa, itu usahakan sudut dari lengan kita ini itu sudutnya 90 derajat. Jadi supaya tidak capek juga. Next. Ini juga contoh yang salah, cara duduk yang salah dan yang benar. Jadi tidak boleh menunduk seperti ini juga. Kalau misalnya untuk mengetik sebisa mungkin ada hand rest, ada elbow rest di sini supaya tidak menahan ya, gitu. Next. Nah, ini banyak ditanyakan juga, seberapa sih jarak yang pas untuk kita tuh di depan komputer atau di depan TV atau di depan handphone atau baca buku gitu. Kalau komputer biasanya kita memakai acuannya antara 50 sampai 80 cm atau 100 cm. Kurang lebih segitu. Kemudian untuk TV ini gampangnya kita lihat dari besar TV-nya ya. Jadi inci TV-nya dikalikan 1,5. Jadi misalnya TV-nya 20 inch gitu. Berarti nanti jaraknya ya minimal 1,5 kali 20 inch seperti itu. Jadi semakin besar TV-nya, jaraknya juga harus semakin jauh. Kalau misalnya rumahnya nggak cukup, berarti TV-nya kegedean atau harus ganti rumah yang lebih besar. Kemudian smartphone itu ya kita ambil ukuran rata-rata ya, 40 sampai 46 cm. Kemudian untuk buku jaraknya sekitar 30 sampai 40 cm. Oke, next. Kemudian kita beristirahat secara teratur. Beristirahat ini dengan cara, ini biasanya kita menghafalnya dengan 20-20. Jadi setiap 20 menit beristirahat selama 20 detik. Beristirahatnya dengan melihat sesuatu yang jaraknya jauh sekitar 20 kaki atau 6 meter. Jadi saya rasa tidak terlalu menyulitkan ya Bapak Ibu, karena cuma 20 detik aja istirahatnya setiap 20 menit. Itu kan sama kayak ngambil minum gitu aja. Jadi nggak terlalu merepot, tidak terlalu mengganggu, tetapi ini sangat bermakna untuk mencegah kelelahan pada mata. 20 menit, 20 detik, 20 kaki atau 6 meter. Kalau misalnya bekerjanya di pinggir jendela gitu lebih enak, kita tinggal ngeliat keluar gitu. Tapi kalau misalnya di luar ya kita menyesuaikan aja, melihat objek yang jaraknya jauh. Next slide. Nah, lebih enak lagi kalau kita bekerja di tempat seperti ini. Jadi di outdoor sangat gampang sekali, ini bukan 6 meter saja, bahkan kita bisa ke jarak 6 km ya. Baik, slide. Oke, kemudian bila layar ini kita melihat mungkin anak yang sudah lebih besar ya, mengerjakan soal atau sejenisnya, bisa mengadjust font size-nya. Jadi kalau bisa font size-nya itu lebih besar dari ukuran terkecil yang kita bisa lihat. Jadi supaya matanya lebih rileks begitu. Oke, next.
Nah, jangan lupa untuk sering berkedip. Kenapa? Karena pada saat kita fokus terhadap sesuatu, baik buku atau gadget atau apapun itu, mata kita tuh jadi lebih jarang berkedip, di mana normalnya berkedipnya sekitar 15 sampai 20 kali. Pada saat kita fokus pada komputer itu hanya sekitar 5 sampai 10 kali kedipan saja. Jadi sangat kurang. Jadi jangan lupa untuk sering kedip-kedip begitu. Kemudian kalau matanya sering terasa kering, bisa juga diberikan tetes mata, air mata buatan. Jadi ini tetes matanya sangat banyak ya jenisnya, dan kita pilih yang paling aman untuk anak-anak, biasanya yang tidak mengandung obat-obatan keras seperti antibiotik atau steroid, kemudian tidak mengandung pengawet, seperti itu. Ini yang paling aman diberikan untuk anak-anak. Boleh konsultasi dulu dengan dokter atau boleh dibelikan di apotek-apotek air mata buatan seperti itu. Yang jelas tidak boleh yang mengandung obat-obatan keras gitu. Oke, next. Nah, ini yang paling penting juga, cari waktu Bapak Ibu dengan anak. Tentu saja hanya Bapak Ibu dan anak-anak saja ya, hanya keluarga yang tinggal satu rumah saja untuk bermain di luar. Bisa camping, menanam bunga, memancing, atau apapun, main bola. Tapi usahakan selalu mencari waktu untuk bermain di luar, karena bermain di luar ini akan mencegah progresivitas dari miopia itu. Gitu. Next. Nah, kalau misalnya ada keluhan, jangan ragu-ragu untuk ke dokter mata. Banyak yang takut kan, kalau lagi pandemi gini ke dokter mata, nggak usah lah, nanti-nanti aja. Nah, ini tidak disarankan ya Bapak Ibu, karena ketika ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ternyata anak ini sudah miop tinggi, sudah miop di atas 2, itu kalau tidak segera diberikan kacamata, nanti akan menyebabkan kelainan yang lebih lanjut gitu, bisa merusak syaraf mata, seperti itu. Jadi sesegera mungkin bila anak terlihat kalau nonton maju-maju, disuruh mundur, dia bilang, mama aku nggak kelihatan gitu. Jangan marah diomelin, kamu maju-maju ntar pakai kacamata loh gitu. Nah, dia maju karena matanya udah nggak kelihatan, bukan karena maju dia nggak kelihatan gitu. Jadi kalau kelihatan, kalau anak sulit banget disuruh mundur, biasanya matanya memang udah buram. Diperiksakan aja, nggak perlu takut. Next. Nah, ini kalau ke dokter mata jangan lupa, supaya aman buat kita semua, kita selalu mengingatkan anak dan kita sendiri untuk memakai masker, masker yang benar. Ini tadi saya pinjam maskernya anak saya, masker yang benar nih, misi ya. Pemakaiannya, masker ini kan yang paling sering dipakai yang bentuknya seperti ini ya. Ini kan ada lipatannya. Lipatan itu ini menghadap ke bawah, sorry, kelihatan ya? Menghadap ke bawah, dan ada lipatan yang menghadap, dibaliknya menghadap ke atas. Jadi berada di sisi bagian dalam kita itu adalah lipatan yang menghadap ke atas. Yang menghadap ke bawah itu adalah sisi di luar. Kenapa? Karena supaya kuman-kuman yang ada dari luar tidak nggak nyantol di masker ini. Jadi dia menghadap ke bawah. Jadi tidak ada tempat untuk kuman-kuman itu nyantol di sini. Sedangkan yang di bagian dalam kenapa harus menghadap ke atas? Supaya kuman-kuman yang dari hidung kita, dari mulut kita, misalnya kita ada flu atau ada batuk, itu nggak keluar ke udara bebas. Jadi nyantol di masker. Jadi tetap stay di sini. Tujuannya itu. Dan jangan lupa di sini ada bagian yang berkawat, ada yang tidak berkawat. Bagian yang ada kawatnya ini tempatnya di hidung. Bukan kebalik seperti ini ya. Gunanya apa kawat ini gunanya adalah untuk memfitkan masker ini di muka kita. Jadi pada saat dipasang, jangan lupa kawatnya ini dipencet sesuai dengan bentuk hidung ya. Jadi masker ini akan fit di sini, karena kalau masker itu tidak fit maka fungsinya menjadi tidak maksimal. Gitu. Jangan sampai kebalik ya Bapak Ibu ya. Kemudian pastikan selama di klinik, selama di rumah sakit atau di tempat umum lain, jangan melepas masker. Oh iya, satu lagi, pastikan anak untuk tidak menyentuh bagian depan masker, karena ini kan kotor nih, banyak kuman. Kadang-kadang anak itu suka gini-gini kan, bener-benerin gitu. Nah, kalau bener-benerin itu berarti tandanya maskernya nggak pas gitu. Entah terlalu besar atau belum pas posisinya. Jadi usahakan pakai masker yang paling pas ukurannya dan posisinya juga benar.
Kalau dia habis megang bagian depan masker, ingatkan untuk selalu cuci tangan karena di sini kan banyak kumannya. Nanti kalau dia habis pegang masker terus habis itu dia pegang hidung, mulut atau mata, nah kumannya pindah ke badannya dia. Gitu. Jadi ini nggak boleh dipegang. Melepas dan memasang masker yang dipegang adalah talinya. Kemudian cuci tangan dengan cara yang betul seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Cuci tangan bisa pakai sabun, ini yang terbaik. Kalau tidak ada sabun pakai hand sanitizer. Tapi udah banyak ya. Rata-rata semua orang udah bawa hand sanitizer sendiri, itu bagus. Oke, next. Ya, sudah. Demikian presentasi saya. Mungkin kalau masih ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Mohon maaf atas kesalahan teknis tadi di awal. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Cita. Wah, itu banyak informasi penting. Saya tidak ada henti-hentinya mencatat. Nah, terutama ini yang paling penting. Kita kan sudah hampir lebih dari 1 jam melihat laptop. Pasti lupa untuk kedip. Nah, ini saya yakin ini. Bapak Ibu pasti lupa blink ini. Nah, ingat tadi diingetin sama Dokter Cita loh ya, kedip dulu. Nah, ini karena videonya dimatikan semua, saya nggak ngerti nih. Bapak Ibu awas loh ya, nanti saya jewer atau mau dijewer sama Dokter Cita ya. Ingat, boleh pakai komputer, laptop, gadget, boleh. Tapi jangan lupa kedip ya. Kan kita saking serunya ini, saya aja seru ini. Sampai lupa tadi kedip. Nah, sampai diingetin Dokter Cita, saya langsung kedip-kedip gini. Begitu ya. Baik. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, pasti banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jangan malu-malu, ayo sekarang diketik di kolom chat. Kapan lagi bisa tanya ke Dokter Ina dan juga Dokter Cita. Karena materi dan topik yang kita sedang bahas pada pagi hari ini sangat-sangat menarik. Saya ingatkan kembali ya, tadi selama Dokter Cita memaparkan presentasinya, Bapak Ibu boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat. Nah, dan tadi saya sudah melihat dan membaca beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Cuman untuk Dokter Cita karena baru selesai beliau memaparkan presentasi, saya rasa Bapak Ibu masih butuh waktu untuk mengetiknya. Nah, sambil kita menunggu Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaannya, saya ingin ke narasumber kita yang pertama, Dokter Ina. Ini ada pertanyaan Dokter Ina, jadi kita akan bahas dulu pertanyaan Bapak Ibu pada narasumber kita yang pertama. Saya ingatkan kembali, Bapak Ibu jika ada pertanyaan, mohon diketik di kolom chat, baik itu untuk Dokter Cita maupun Dokter Ina, saya persilakan. Saya langsung ke narasumber kita yang pertama. Nah ini Dokter Ina, ini ada Ibu Vina Pramita dari Pekanbaru. Nah beliau bertanya, Dok, apakah ada korelasinya antara miop nokturnal, mohon maaf jika saya membacanya salah, miop nokturnal, jadi miop yang terjadi pada saat di sekeliling kurang cahaya dan biasanya timbul di saat malam hari terhadap asupan nutrisi vitamin A karena terkait dengan rodopsin yang disebutkan pada pemaparan sesi materi tadi. Nah, jadi apa ada hubungannya itu antara miop nokturnal dengan asupan nutrisi vitamin A? Nah, itu tadi beliau bertanya kepada Dokter Ina. Nah, ada lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Ibu Olive sebentar. Maaf, saya lihat dulu Ibu Olive. Mohon tunggu sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Olive Rosiana Devi. Nah, panggilannya Ibu Olive. Beliau berasal dari Yogyakarta. Dok,
izin bertanya, bagaimana solusi untuk anak yang tidak suka dengan makan sayur ataupun buah? Nah, apa boleh digantikan dengan hanya konsumsi suplemen vitamin saja? Nah, itu banyak pasti dokter Rina anak-anak. Alah, nggak usah anak-anak, orang dewasa juga pasti punya masalah susah makan sayur ataupun buah. Itu apa boleh hanya digantikan dengan konsumsi suplemen vitamin saja? Begitu. Saya persilakan dokter Rina untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih moderator. Dan terima kasih nih Bu Vina Pramita ya untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, kalau ini saya simpulkan ada pertanyaan untuk nocturnal myopia, apakah ada hubungannya dengan asupan vitamin A? Sebelumnya nocturnal myopia itu sebetulnya adalah rabun dekat yang munculnya pada saat kurang cahaya atau malam hari. Tadi udah dijelasin seperti itu ya. Sebetulnya kalau untuk penyebabnya sendiri itu tidak berhubungan langsung dengan, tidak ada korelasi langsung dengan sel-sel rhodopsin tadi ya. Tetapi lebih kepada yang sering itu adalah pupil yang terbuka terlalu lebar sehingga mata itu susah untuk memfokuskan penglihatan gitu. Sehingga ya kalau dibilang apakah ada hubungannya apa enggak, sepertinya juga kurang berhubungan ya. Kalau kita lihat penyebabnya kan berbeda gitu. Tetapi apakah dengan memberi asupan vitamin A, jadi akan, maksudnya ini tujuannya kan boleh nggak dikasih vitamin A gitu kan ya. Saya rasa tidak ada salahnya, karena kan kita nggak tahu kondisi anak tersebut atau kondisi kita juga ya. Apakah kita memang sudah cukup vitamin A yang ada di kita, ataukah masih belum? Sehingga kalau kita menambah asupan dari vitamin A pada saat kita memang masih kurang asupan vitamin A-nya, pasti itu akan terjadi perbaikan di sel-sel di situ dan pasti juga akan terjadi perbaikan dari penglihatan. Tetapi untuk pengobatannya pun itu tidak ada yang saya baca ya, tidak ada yang membahas mengenai pemberian asupan vitamin A. Itu malah yang dipakainya sebetulnya adalah ada yang memberikan kacamata tambahan yang hanya dipakai untuk malam hari. Mungkin Dokter Cita bisa menambahkan dengan lebih jelas ya Dok, karena saya juga kalau untuk penelitian-penelitian terakhir juga enggak begitu mengikuti. Kemudian yang pertanyaan kedua, nah ini pertanyaan yang cerdas sekali. Untuk anak yang tidak suka sayur atau buah, boleh nggak diganti dengan konsumsi suplemen atau vitamin aja? Ini enak di mamanya ini kayaknya ya, kalau begini. Tetapi kembali lagi kita lihat, sebetulnya sayur atau buah itu kan tidak melulu isinya vitamin ya. Di sana ada serat, di sana vitaminnya pun kan nggak hanya vitamin A. Kalau kita mau ganti yang mana? Gitu ya. Kemudian seratnya bagaimana? Kemudian antioksidannya apakah ada di dalam vitamin tersebut? Jadi kalau saran saya, boleh-boleh aja kita memberikan vitamin atau suplemen pada anak-anak yang susah untuk makan sayur atau buah itu, tapi tetap diusahakan supaya mereka tetap mau gitu. Banyak sekali caranya. Bisa juga. Tapi satu hal, pertanyaannya apakah kita ini papa mamanya juga suka sayur atau buah? Nah, kalau papa sama mama nggak suka sayur atau buah, kayaknya susah deh ngajak anaknya untuk bisa suka sayur buah. Tapi kalau papa mama suka kan itu bisa dibentuk, bisa dijadikan permainan, bisa dijadikan makanan yang bervariasi, atau bahkan dipotong-potong kecil-kecil, dimasukkan di dalam makanan kesukaan dia. Banyak cara sih sebetulnya. Gitu, itu dari saya untuk Bu Olive ya.
Baik, terima kasih banyak Dokter Ina. Benar itu, setuju saya. Semua itu pasti berawal dari orang tua, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu pasti akan menjadikan orang tuanya sebagai role model. Nah, contoh pertama itu pasti datang dari rumah. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu suka makan buah dan sayur, saya yakin nanti putra-putrinya juga pasti suka makan sayur. Jangan khawatir. Nanti mulai yang penting kuncinya sabar. Nah, itu sabar dan telaten. Awal-awal pelan-pelan. Nah, dikenalkan dulu ini buahnya, ini sayurnya. Nanti pasti lama-kelamaan pasti anaknya juga suka makan sayur dan buah begitu. Ingat ya. Jadi sayur-sayuran dan buah-buahan itu memang memiliki nutrisi penting untuk kesehatan mata, tapi tidak bisa mengobati ya. Ingat itu tadi. Yang saya highlight itu di situ. Jadi mitosnya wortel, lidah buaya, suplemen, vitamin itu tidak bisa mengobati. Itu adalah nutrisi. Ya, nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan mata. Terima kasih banyak Dokter Ina. Baik, sekarang saya akan beralih ke narasumber kita yang kedua, ke Dokter Cita. Nih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Dokter Cita. Sudah lumayan banyak ini Dok. Saya akan pilih pertanyaan dari, mohon tunggu sebentar, ini masih, ini dia sudah ketemu. Nungguin ya. Baik, ini dari pertanyaan Ibu Christine Yunita. Nah ini Ibu Christine dari Bangkalan, Dokter Cita. Izin tanya dok, bagaimana cara yang tepat untuk mengurangi radiasi dan akibat dari radiasi yang akan ditimbulkan karena sering melihat gadget pada zaman daring seperti ini? Apakah benar dengan menggunakan kacamata anti radiasi? Nah, terus bagaimana ya dok cara membedakan kacamata anti radiasi yang benar? Nah, itu karena Pertanyaan dari Christine Yunita. Nah, Christine Yunita. Nah, itu pertanyaan yang pertama, Dokter Cita. Karena saya lihat juga anak-anak sudah mulai menggunakan kacamata anti radiasi saat mereka melakukan pembelajaran daring. Nah, itu kira-kira bagaimana kita itu bisa membedakan kacamata anti radiasi yang benar. Nah, dan sebenarnya bagaimana sih cara yang tepat untuk mengurangi radiasi tersebut? Nah, begitu. Itu pertanyaan yang pertama ya, Dokter Cita. Pertanyaan selanjutnya ini saya pilih dari, mohon tunggu sebentar. Saya pilih dari Ibu, siapa ya? Siapa ayo? Ini pasti ibu-ibu pasti itu penasaran yang dipilih sama Miss Ita siapa ya. Nah ini ada dari Barkah. Nah ini beliau bertanya, apakah anak minus tinggi dapat berkurang saat usia dewasa atau remaja? Nah, apakah anak minus tinggi dapat berkurang saat usia dewasa atau remaja? Terima kasih Dokter Cita. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, Dokter Cita. Baik, terima kasih Nisita. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya untuk pertanyaan yang diberikan. Saya jawab pertanyaan yang pertama mengenai cara mengatasi efek radiasi. Itu sebetulnya yang saya bicarakan tadi dalam presentasi saya. Jadi itu adalah computer vision syndrome dan digital eye strain itu tadi yang harus istirahat, berkedip, dan lain sebagainya. Mengenai kacamata anti radiasi, ini sebetulnya ini sangat banyak ditanyakan ya, dan sangat banyak sekali kita lihat juga memang iklannya. Jadi menurut penelitian yang saya baca, juga yang dilansir oleh banyak Akademi Oftalmologi Amerika seperti itu, bahwa belum ada penelitian yang mengatakan bahwa radiasi dari komputer itu membahayakan mata, karena radiasi yang paling membahayakan mata itu adalah sinar UV dari matahari sebetulnya. Bila kita melihat langsung
sinar matahari. Tapi kalau dari komputer, penggunaan komputer itu yang lebih berbahaya adalah cara kita yang salah dalam menggunakannya. Jadi bukan sesuatu yang keluar dari komputer itu begitu. Karena sebenarnya blue light itu atau yang dari komputer itu bisa kita atasi dengan pengaturan brightness dan kontras seperti yang sudah saya sampaikan tadi, atau bisa menggunakan screen filter yang banyak juga dijual, itu bisa juga membantu untuk mengurangi blue light. Jadi tidak perlu menggunakan kacamata khusus seperti itu, karena yang lebih mengganggu adalah screen time-nya dan postur dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan di presentasi saya. Jadi percuma saja kalau misalnya beli kacamata anti radiasi tapi main komputernya 5 jam per hari, deket-deket, nggak ada istirahatnya, yaitu akan sama aja gitu, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah minus tinggi bisa berkurang pada saat dewasa? Kita tahu seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ina tadi, bahwa minus itu adalah kelainan dari bentuk bola mata. Jadi bola matanya itu lebih lonjong daripada bola mata orang yang tidak minus. Jadi tidak bisa disembuhkan dengan obat seperti itu, atau dengan berkurang dengan obat. Berkurang itu tidak bisa, tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan alat bantu yang pertama, atau yang kedua mengatasi dengan mengkompensasi minus itu. Misalnya dengan kalau alat bantu dengan kacamata, mengkompensasi minus itu ya dengan operasi lasik seperti itu. Lasik itu dia tidak merubah bentuk bola matanya, artinya tidak merubah kondisi miopia. Kondisi miopianya yaitu kondisi bola mata yang lonjong itu tidak bisa berubah. Tapi minusnya bisa hilang dengan operasi lasik atau operasi tanam lensa. Operasi tanam lensa itu seperti halnya operasi katarak. Jadi lensa yang aslinya itu diambil dan diganti lensa baru disesuaikan dengan kondisi bola matanya sehingga minusnya bisa berkurang dari situ. Bisa juga dengan kontak lens, dan ada juga terapi yang disebut ortho-K seperti itu adalah terapi di mana kita sama kontak lens juga, tapi dia tidak dipakai seharian. Kalau kontak lens yang biasa kita lihat itu kan pemakaian seharian ya pada saat kita beraktivitas. Yang ortho-K ini adalah kontak lens yang dipakai pada saat malam hari, dipakai tujuannya untuk merubah kelengkungan dari kornea, karena kornea yang melengkung itu juga bisa menjadi faktor faktor minus gitu, yang membuat dia minus. Sehingga pada saat pagi setelah dia ditekan pakai kontak lens itu, pada saat pagi korneanya lebih datar, jadi dia Baik, mohon maaf Bapak Ibu, memang sepertinya sinyal dari Dokter Cita sedang jelek, jadi kami mohon maaf sebelumnya untuk menunggu sebentar. Nah, jadi beliau terputus videonya. Baik, sambil kita menunggu, Bapak Ibu, kita terhubung kembali oleh Dokter Cita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian masih punya unek-unek ya yang disimpan dalam hati, jangan disimpan. Lebih baik dikeluarkan saja. Mohon untuk raise hand bila ingin bertanya. Nah, ini kalau raise hand bisa nanya langsung ke Dokter Ina maupun Dokter Cita. Tapi Dokter Citanya sedang sinyal low, jadi sambil menunggu beliau bergabung kembali bersama kami, Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke Dokter Ina. Ini ada Ibu Maria Ulfa. Saya persilakan Ibu Maria Ulfa. Mohon dinyalakan video dan mikrofonnya. Silakan Ibu untuk bertanya langsung kepada Dokter Ina sambil kita menunggu Dokter Cita terhubung kembali karena beliau terputus sambungannya. Nah, itu tadi. Nah, ini. Baik. Silakan Ibu Maria. Dihidupkan dulu Bu mikrofonnya.
Ya, mohon maaf ya, tiba-tiba disconnect tadi. Iya, tidak apa-apa Dokter Cita. Mohon maaf Dokter Cita, saya potong sebentar, enggak apa-apa ya Dokter Cita ya? Iya, 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 iya. iya. Ini ada Ibu Maria ingin bertanya. Nah, ini silakan Ibu Maria. Dibuka dulu mikrofonnya. Ada yang bisa kami bantu, Ibu Maria? Bisa mendengar suara kami dengan jelas? Mohon untuk menyalakan mikrofonnya. Baik. Baik. Mungkin saya lompati terlebih dahulu. Saya persilahkan Dokter Cita untuk menyampaikan kembali tadi sampai di penjelasan itu Dok, Mana tadi ya? mengurangi apa pertanyaan yang mengurangi apakah mata minus ya? Bisa Minus. berkurang itu ya? Ya, betul, betul. Udah sampai mana tadi ya? Ya, Operasi apa? Operasi lasik ya, Dok ya? ya, intinya minus itu bisa dihilangkan. Kondisi minus itu kan karena bola mata yang memanjang. Kondisi yang bola mata memanjang ini tidak bisa dinormalkan lagi gitu. Tapi minusnya bisa dihilangkan. Bisa dengan alat bantu seperti kacamata atau kontak lens, atau dengan tindakan operasi seperti operasi lasik atau operasi tanam lensa seperti itu. Sedangkan sebenarnya yang dikhawatirkan dari minus tinggi ini kan karena bola mata yang lonjong ini bisa menyebabkan komplikasi ya, seperti katarak atau retinal detach, sarafnya lepas seperti itu. Nah, resiko ini tidak bisa dihilangkan karena bola matanya yang sudah lonjong ini nggak bisa dinormalkan lagi, sama seperti orang yang tinggi nggak bisa bikin pendek lagi begitu. Gitu. Tapi kalau menghilangkan minusnya sendiri bisa dengan cara-cara seperti tadi, bukan dengan obat-obatan, ya. Benar itu. Jadi Gitu. iya, seperti yang Dokter Cita tadi jelaskan ya, Bapak Ibu, computer vision syndrome. Nah, itu tadi sudah diberikan tips sama Dokter Cita ya. Kalau komputer jaraknya 50 sampai 100 cm. Nah, itu kalau punya TV disesuaikan dengan kondisi ruangan ya. Kalau ruangannya kecil, ya TV-nya jangan terlalu besar gitu. Jadi disesuaikan ya dengan ukuran ruangan dan juga ukuran televisinya begitu. Ingat posisi duduk, sitting position itu juga penting diperhatikan ya oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau duduk harus tegak. Nah, tidak boleh berbungkuk ya. Itu ada derajat-derajatnya ya. Jangan sampai dilewati tadi tipsnya beliau. Nah, terus ada proper lighting. Jadi cahayanya harus seimbang, jangan terlalu terang, jangan juga terlalu redup. Nah, itu juga kelihatannya sepele loh ya, tapi jangan dilewati itu tadi. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai melewatkan satupun dari saran beliau, tips dari beliau. Saya rasa waktu kita sudah mau habis, tapi saya mau kasih kesempatan lagi satu pertanyaan mungkin ya, Dokter Cita. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri. Nah, Dokter Cita, apakah pada anak-anak itu juga perlu dilakukan rutin pemeriksaan refraksi sama seperti usia dewasa? Nah, itu pertanyaan dari Ibu Fitri. Ibu Fitri dari Surabaya bertanya, apakah pada anak-anak juga perlu dilakukan rutin pemeriksaan refraksi sama seperti usia dewasa? Saya persilakan Dokter Cita untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya ini ya, karena justru pada anak-anak itu sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan rutin. Bahkan sejak anak itu usia bayi ya, 6 bulan. 6 bulan
usia 1 tahun, 3 tahun, dan usia 5 tahun. Kenapa? Karena ada anak-anak yang mengalami kelainan genetik. Jadi dia itu memang matanya itu sudah miop sejak lahir gitu. Ini kondisi miop ini kalau tidak ditemukan pada awal dia miop, artinya pada saat miop yang dia masih rendah, minus yang masih rendah, maka bisa berakibat kelainan saraf. Jadi misalnya dia sudah ditemukan minusnya sudah 4, dia nggak pakai kacamata selama ini. Nah, nanti bisa terjadi yang namanya mata malas atau amblyopia. Apa mata malas atau amblyopia ini? Ini adalah kondisi di mana mata kita itu buram, ya, rabun jauh, minus, tapi dikasih kacamata ukuran berapapun dia nggak bisa terang karena syaraf matanya dia selama ini kurang terangsang untuk bekerja. Jadi mata kita itu kan syaraf mata kita itu akan terangsang untuk bekerja ketika kita pakai untuk melihat, ya. Pada saat kita minus tinggi, saraf mata kita ini jadi dia cuma ngelihat jarak yang segitu aja, deket aja, misalnya dia tidak bekerja 100%. Kalau dikasih kacamata, dia akan bekerja lagi 100%, tapi kalau tidak dikasih kacamata, maka dia ya bekerjanya hanya segitu-segitu aja, akhirnya lama-lama males dia. Makanya kita sebut sebagai mata malas. Ini kondisi seperti ini harus kita terapi, di mana terapi yang paling efektif itu dilakukan pada anak-anak usia di bawah 7 tahun. Sehingga kalau bisa kelainan refraksi ini harus ditemukan, diketahui sebelum anak itu berusia itu, sebelum anak berusia 7 tahun. Tentu saja pemeriksaannya berbeda, ya. Artinya tidak semua dokter mata bisa memeriksa anak bayi seperti itu. Jadi ini pentingnya kita nanti harus mengunjungi ke dokter mata tertentu, dokter mata khusus anak-anak, yang bisa memeriksa usia 6 bulan, 1 tahun, seperti itu. Dan metodenya pun berbeda, pemeriksaan pada anak-anak yang belum bisa baca dengan anak-anak yang sudah bisa baca angka, baca huruf, anak yang sudah bisa kooperatif atau belum kooperatif, itu metodenya berbeda, tapi bisa dilakukan dan memang harus. Dan pemeriksaannya itu harus dilakukan setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kalau misalnya ditemukan, apalagi kalau misalnya ditemukan memang dia pakai kacamata gitu, minimal 6 bulan sampai 1 tahun sekali harus dilakukan pemeriksaan seperti itu. Baik, jadi Ibu ingat 6 bulan sampai 1 tahun sekali mohon pemeriksaan rutin untuk anaknya. Ada ya dok, namanya mata malas ya dok ya? Ya, Itu bukan cuma penyakit ya dok? anak malas. Nah, iya, itu penyakit ya dokter Cita ya? Ya, itu kelainan saraf akibat kelainan refraksi yang tidak segera dikoreksi dengan kacamata itu. Wah, bahaya juga nih kalau telat, makanya harus segera. Kalau mau ada pemeriksaan di CEC Java ya dok ya? Ada itu dok? Ya, bisa dilakukan di klinik CEC Java. Baik. Baik, terima kasih. Ini sepertinya partisipan kita sudah mulai antusias ini dok. Ini satu kali pertanyaan lagi dokter Cita ya, enggak apa-apa ya dok ya. Ini ada Ibu Sekar dari Bogor. Beliau bertanya untuk dokter Cita, bagaimana cara mengetahui kalau anak ada kelainan mata atau masalah dengan matanya pada usia di bawah 3 tahun? Nah, itu di bawah 3 tahun, dok. Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang menarik sekali. Jadi kelainan mata itu kan bermacam-macam ya. Di sini kita bicara apakah kelainan refraksi atau kelainan yang lain gitu, penyakit yang lain. Tanda-tandanya kalau misalnya kelainan refraksi, dia ada minus atau enggak, itu biasanya ciri-cirinya dia suka melicingkan mata. Jadi kalau lihat jauh dia suka ini, atau dia kalau nonton dia suka deket, atau dia suka kalau ngelihat miring-miring gini. Dia suka melihatnya miring-miring. Nah, itu kita udah harus waspada tuh. Makanya seperti yang tadi saya bilang, anak jangan dimarahin. Misalnya kalau deket-deket dibilang, oh nanti pakai kacamata. Nah, itu harus, justru itu adalah suatu tanda bahwa kita harus periksakan dia, karena biasanya dia dekat itu karena dia buram matanya. Kemudian kita juga harus waspada, misalnya matanya sering terlihat juling. Kan kelihatan ya, ngomongnya kemana, matanya kemana.
Atau misalnya kalau kena lampu, matanya salah satu matanya ada yang bersinar lebih terang kayak mata kucing. Itu juga suatu tanda-tanda penyakit mata itu ada, itu harus kita waspadai. Jadi memang eh, apa kita memang harus sering-sering ngeliatin mata anak ya gitu. Anak kucek-kucek, kita harus tanya ini kucek-kuceknya kenapa? Apakah karena kebiasaan atau matanya gatal? Ya, kita harus lihat merah matanya. Kita juga harus kelihatan ya kalau mata merah seperti yang foto yang saya sampaikan tadi di depan, itu juga tanda-tanda bahwa ada sesuatu. Dan sekali lagi, kalau ada kecurigaan, sebaiknya segera dibawa ke dokter mata, jangan diobati sendiri dengan obat-obatan yang ada. Bisa salah obat, bisa obatnya sudah kadaluarsa, nah yang nantinya akan malah lebih membahayakan gitu. Baik, di klinik JEC Java juga melayani cek pemeriksaan mata untuk anak, Dok. Ya, tapi tidak semua kondisi ya. Ada kondisi tertentu yang misalnya pada bayi, kita harus melakukan pemeriksaan dengan bius umum misalnya. Itu kami masih belum ada itu. Walaupun nantinya akan ada, tapi untuk saat ini masih belum bisa. Karena itu harus butuh ruang bius umum, harus butuh dokter bius, seperti itu. Tapi kalau hanya pemeriksaan refraksi, kemudian pemeriksaan penyakit mata yang kelihatan dari luar itu bisa dilakukan. Baik, untuk klinik JEC Java ini sebenarnya sudah membuka cabang di mana aja toh, Dok? Soalnya ini kan ada peserta kita yang dari Bogor, dari Jakarta, dari Jogja, dari Bau-Bau, dari Klaten. Itu bisa diinfokan kepada kami, Dok. Klinik JEC Java ini membuka cabang di mana saja. Ini oke, ini yang menyampaikan saya atau nanti Oh, profilnya akan oh iya nanti disampaikan ya. lagi ya? Baik, nanti akan disampaikan Iya, lagi. Itu biar lebih lengkap lagi. betul. Baik, saya yakin nanti Bapak Ibu sekalian bisa lebih lengkap lagi di company profile. Iya, saya sampai lupa, Dok, saking antusiasnya. Baiklah, kalau begitu. Mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Cita. Tadi penjelasannya sangat jelas dan sangat menarik juga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya saya mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Saya tidak bisa menyampaikan semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Jangan khawatir, nanti pertanyaan Bapak dan Ibu sudah kami catat, sudah kami save, akan kami jawab dibantu oleh tim-tim dari kami, tim Angels and I, yang akan membantu Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang belum sempat saya sampaikan kepada Dokter Ina maupun kepada Dokter Cita. Nah, seperti yang sudah kami tampilkan di slide, di situ Bapak Ibu bisa menghubungi kami lewat WA di 0878 52878982. Nah, lalu ada email juga, jangan khawatir. Ada ichildrencare@gmail.com dan Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami di sosial media kami, di Instagram ada Angels and I SBY dan Facebook Angels and I Daycare. Dan Bapak Ibu juga bisa mengakses website kami di www.ichildrencare.com. Dan acara webinar kita pada pagi hari ini juga live di YouTube Angels and I Daycare Preschool Surabaya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Dokter Ina dan juga Dokter Cita karena sudah menjadi narasumber kami pada acara webinar siang hari ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf untuk kendala teknis selama acara. Mohon maaf Bu, bila ada sinyal yang putus nyambung atau mungkin suaranya kecil, tidak bisa terdengar. Mohon maaf, itu akan menjadi evaluasi kami ke depannya. Kami berjanji ke depannya jika kita bertemu kembali kami bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan 5M ya Bapak Ibu. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita
bisa segera mengakhiri masa pandemi ini. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu kembali.